Le estaba diciendo a los jugadores que un espectáculo lo que hicieron, extraordinario, los gladiadores que fueron. Eso es lo que pasó en la expulsión y a partir de ahí el equipo volvió a tener gladiadores. Jika ditanya siapa salah satu tim paling boros belanja dalam satu dekade terakhir, maka jawabannya adalah Atletico Madrid. Manajemen klub telah menggelontorkan sekitar 1,7 miliar euro untuk belanja pemain. Tapi apa hasilnya? Hanya 3 gelar utama, La Liga, Liga Eropa, dan Piala Super Eropa. 3 gelar dalam 10 tahun terakhir, tentu memalukan. Bayangkan kalau Atletico Madrid itu Manchester United atau Arsenal. Dengan angka investasi yang besar tapi hanya bisa meraih 3 gelar dalam satu dekade dan tanpa Liga Champions, cukup jadi bahan ejekan di media sosial. Jika Atletico hidup di Inggris, sudah pasti ia akan jadi santapan lezat media-media Inggris yang taringnya lebih tajam dari harimau Sumatera. Apalagi Atletico juga terbilang klub yang suka bikin onar. Benarkah demikian? Atletico atau klub yang biasa dipanggil ATM itu saat ini tak hanya boros soal belanja pemain, mereka juga klub yang penuh kontroversial. Namun ajaibnya mereka jarang kena cibiran maupun spotlight. Kenapa begitu? Pertama-tama, gaya bermain mereka yang menggunakan kolismo ala Diego Simeone mendatangkan banyak kontroversi. Iya, gaya main ultra defensif, pres tinggi, dan permainan kotor tak pisah adalah ciri khas Atletico yang membuat tim lawan tak senang. Mereka sering menghalalkan segala cara untuk menang, mulai dari buang-buang waktu, provokasi, hingga pelanggaran keras. Di Premier League, gaya seperti ini akan jadi bahan ejekan. Antum ingat kan bagaimana Jose Mourinho yang sudah sukses di Chelsea kemudian menerapkan parkir bus? Langsung dihujat banyak orang. Padahal gaya main itu sah-sah saja. Namun memang bukan yang ingin dilihat para penggemar di Liga Primer. Selain itu, di bawah Simeone, Atletico dikenal sebagai tim dengan catatan kartu merah terbanyak di antara klub top Eropa dalam satu dekade terakhir. Kalian tahu berapa kali Los Colchoneros mendapat kartu merah? Tak kurang dari 143 kartu merah. Hal itu menunjukkan bahwa tim ini tak pandang bulu untuk menghentikan lawan pakai cara kotor. Liga Primer memang keras, tapi hal semacam ini bukan sesuatu yang diharapkan dari penonton di Inggris. Kekerasan bukan cuma terjadi di atas lapangan, anak asuh Simeone juga sering berkonflik dengan pemain lawan di luar lapangan. Contoh yang paling dekat adalah ketika melawan Manchester City 2022. Stefan Savic sempat menarik rambut Jack Grealish dan mencoba adu jotos di lorong stadion. Adegan ini viral, tapi UEFA cuma kasih sanksi ringan. Coba kalau itu klub Inggris, sudah habis diejek dan dikucilkan oleh media Inggris beserta penggemar klub lain. Tadi sudah soal kontroversi dari Atletico. Bagaimana kalau sosok Simeone sendiri? Apa urusannya dengan dirujak penggemar Liga Primer? Oke, saat ini diketahui bahwa Diego Simeone digaji sekitar 2,83 juta euro per bulan atau sekitar 34 juta euro per tahun. Menjadikannya pelatih termahal di dunia, mengalahkan Pep Guardiola, Mikel Arteta, bahkan Simone Inzaghi yang direkrut Al Hilal. Tapi gelar yang diraih cuma 1 La Liga, 1 Liga Eropa, dan 1 Piala Super Eropa dalam 10 tahun terakhir. Mestinya dengan status pelatih termahal, Simeone bisa meraih lebih banyak gelar untuk Los Colchoneros. Coba kita bandingkan dengan Zidane yang hanya digaji dengan 12 juta euro per tahun saat masih di Madrid. Pelatih asal Prancis itu sukses menjuarai Liga Champions 3 kali dan total mengoleksi 11 trofi bersama Los Blancos hanya dalam waktu 5 musim. Simeone bahkan belum membawa Atletico juara Liga Champions. Luis Enrique yang melatih PSG kurang dari 3 musim bahkan sudah sanggup membawa tim itu buka puasa gelar Liga Champions.
Kalau ini terjadi di Manchester United, fans sudah bikin tagar #Simeone out sejak musim keempat tanpa UCL. Belum lagi tiap minggu muncul meme, Simeone dibayar 700 miliar setahun untuk main parkir bus. Tapi kenapa Simeone kok tidak pernah dipecat? Well, mungkin kalau mau cari jawaban dari cara bermain dan prestasi, jelas dengan gaji yang dimilikinya saat ini tidak sepadan dan harusnya sudah dipecat. Sebagai salah satu pelatih dengan bayaran termahal tapi mainnya bertahan dan suka lakukan tackle, jelas kalau pria Argentina itu melatih Arsenal bakal langsung didepak oleh Stan Kroenke. Namun kalau dilihat faktor emosional, ini yang rasanya membuat manajemen tetap mempertahankannya. Orang ini mau keliling Wanda Metropolitano pakai hot pants warna hijau Tosca sambil nenteng Chihuahua ala Paris Hilton, gak akan ada orang yang berani larang dia. Kenapa? Simple, karena dia legenda hidup di Atletico. Kita perlu mundur ke belakang untuk memahami konteksnya. Tepatnya di musim 1994-95 ketika Simeone yang tampil impresif di Sevilla kemudian diboyong manajemen Atletico. Simeone datang di Atletico yang sedang mengalami transisi dan gaya bermainnya yang ngotot diandalkan Atletico untuk berjuang melawan degradasi. Sebuah gol melawan mantan klubnya Sevilla pada hari terakhir musim itu sangat krusial untuk membawa Atletico tetap berada di divisi teratas. 12 bulan kemudian Simeone juga mencetak gol di pertandingan terakhir tetapi dalam keadaan yang sangat berbeda. Tim Atletico yang baru asuhan Radomir Antic berjaya pada musim 1995-96 di mana mereka berhasil merebut gelar La Liga musim itu. Sebuah tim yang diisi pemain-pemain kunci seperti Jose Molina, Santi Denia, dan Kiko yang merepresentasikan kualitas dari tradisi Rojiblanco. El Cholo juga menjadi jantung tim yang juga berhasil meraih gelar Copa del Rey dengan mengalahkan Barcelona 1-0 di final berkat gol dari Milinko Pantic. Faktor sejarah itu yang membuatnya begitu dicintai dan disayangi manajemen. Apalagi ketika dirinya masuk, Atletico memang akhirnya bisa mendapatkan sejumlah gelar. Namun, kalau kita bicara konteks Liga Primer, sorry ya, mau dia legenda hidup atau bukan, kalau jelek ya bakal tetap didepak. Kita bisa lihat bagaimana Roberto Di Matteo yang sukses membawa trofi pertama Liga Champions untuk Chelsea. Kurang hebat apa lagi itu? Dengan kondisi Chelsea yang terseok-seok di Liga Primer, Di Matteo sukses membawa Chelsea juara, tapi musim depannya langsung dipecat karena beberapa kekalahan di Liga. Kalau mau lihat sejarah sebagai pemain, Di Matteo sendiri sukses mempersembahkan The Blues gelar FA Cup hingga UEFA Cup Winners. So, kalau berandai-andai bahwa Atletico itu tim Liga Primer, jelas Simeone bakal didepak apapun alasannya kalau terus tak berprestasi dan lebih sering kalah. Selain soal Simeone yang digaji tapi tak sesuai, pemain yang dibelinya pun banyak yang gagal. Pertama ada Joao Felix yang dibeli sekitar 127 juta euro. Dari awal kedatangan Felix hanya bisa mencetak 34 gol dan 18 assist dari 131 penampilan untuk Los Colchoneros. Lalu ada Thomas Lemar yang dibeli dengan harga 72 juta euro dari AS Monaco. Saat ini Lemar sedang dalam masa peminjaman di Girona, tapi selama karirnya di Wanda Metropolitano, Lemar seperti hidup segan, mati tak mau. Dirinya lebih sering cedera, bahkan musim lalu sempat melewatkan 114 pertandingan dalam kurun waktu 604 hari akibat mengalami masalah fisik. Pada nama selanjutnya ada Diego Costa yang dibeli lagi oleh Atletico pada 2018 dengan mahar 60 juta euro. Namun Costa tidak bisa memberikan kontribusi yang sama saat pertama datang di Atletico. Hingga awal Januari 2021, ia hanya bisa mencetak 19 gol dari 81 penampilan. Costa pun akhirnya dilepas secara gratis. Benar-benar buang duit kan? Atletico Madrid tak hanya dikenal sebagai tim pekerja keras, tapi juga sarang kontroversi yang sering tak disorot. Andai mereka bermain di Liga Inggris, bisa jadi cerita mereka jauh berbeda. Bukan sebagai tim yang patut dihormati karena kerja keras, tapi justru klub dengan pretensi besar tanpa hasil gemilang.